Halo, teman-teman semua, para petualang pancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita, tempat kita mengupas tuntas rahasia alam bawah air. Saya, kawan lama kalian, siap berbagi ilmu dan pengalaman. Duduk manis, siapkan kopi hangat kalian. Karena hari ini, tepatnya 13 Oktober 2025. Kita akan membongkar tuntas prediksi gigitan ikan yang penuh kejutan dan peluang luar biasa. Kalian pasti penasaran kan, apa yang spesial dari hari ini di perairan kita? Nah, mari kita selami bersama, karena perairan Indonesia sedang menyambut musim pancaroba dengan potensi yang luar biasa. Saya jamin, setelah video ini, kalian akan punya strategi jitu. Tahu persis kemana harus melempar kail, dan umpan apa yang paling menggoda untuk menaklukkan setiap tantangan di air. Pertama, mari kita bicara tentang raja-raja samudera dalam, sang pelagis cepat, yaitu tuna. Khususnya tuna sirip kuning dan cakalang. Mereka ini lagi ganas-ganasnya di bulan Oktober ini, menjelang puncak musim barat. Di mana mencarinya? Teman-teman, fokuslah pada perairan dalam, terutama di sekitar rumpon atau gugusan karang yang jauh dari pantai. Cari area dengan kedalaman lebih dari 100 meter atau di jalur migrasi ikan pelagis. Mengapa di sana? Karena suhu air yang hangat dan stabil, rata-rata 29 derajat Celcius, membuat plankton dan ikan-ikan kecil, seperti teri dan selar, berkumpul. Dan disitulah sang predator cepat ini berpesta. Perhatikan juga burung-burung laut yang berkerumun. Itu sering menjadi indikator keberadaan sekolah tuna di bawahnya. Dengan apa memancing? Untuk tuna, teknik trolling dengan umpan tiruan seperti popper besar, stick bait, atau minnow berwarna cerah dengan gerak agresif adalah kuncinya. Tarik umpan dengan kecepatan menengah hingga tinggi. Pastikan kalian menggunakan joran dan reel kelas berat yang kuat, minimal kelas 30 hingga 50 pound, dengan senar PE yang sesuai, karena tarikannya sangat dahsyat dan bisa menguras tenaga. Umpan hidup seperti ikan tembang atau kembung juga sangat efektif jika kalian punya kesempatan untuk mencarinya dan menggunakan teknik live baiting di sekitar rumpon. Selanjutnya, ada si cantik non-agresif dengan lompatan akrobatiknya, yaitu mahi-mahi atau ikan lemadang. Ini musim puncaknya loh, jadi jangan sampai terlewat. Di mana mencarinya? Mahi-mahi suka bersembunyi di sekitar objek terapung, seperti kayu apung, pelampung, rumpon buatan, atau bahkan kumpulan sampah dan rumput laut di tengah laut. Mereka mengikuti objek-objek ini karena menjadi tempat berkumpulnya ikan-ikan kecil atau organisme laut lainnya. Jadi, pantau terus permukaan air saat melaju dengan kapal. Carilah batas pertemuan arus. Disitulah mereka sering berkumpul mencari makan. Semakin banyak struktur atau objek terapung, semakin besar kemungkinan kalian menemukan gerombolan mahi-mahi. Dengan apa memancing? Teknik casting atau trolling dengan umpan tiruan berwarna cerah seperti skirted lure, soft plastic jig, atau sendok metal yang berkilau akan sangat memikat perhatian mereka. Mahi-mahi sangat visual dan akan mengejar umpan yang bergerak cepat. Warna hijau, kuning, atau pink seringkali menjadi favorit. Jika kalian punya umpan irisan ikan kecil atau udang, itu juga bisa sangat efektif jika dipasang pada mata kail yang tepat. Joran kelas menengah, sekitar 20 hingga 30 pound, sudah cukup untuk sensasi tarikan yang luar biasa. Dan tidak ketinggalan, para penghuni karang yang selalu siap memberi perlawanan sengit, yaitu giant trevally, GT, atau kue gerong, serta kakap merah dan kerapu. Di mana mencarinya? Fokuslah pada struktur karang yang sehat, gugusan batu, tebing bawah laut, atau mulut-mulut gua bawah air. Mereka adalah predator oportunis yang bersembunyi di balik struktur untuk menyergap mangsa yang lewat. Pada kuartal terakhir bulan ini, dengan fase bulan menurun, arus cenderung lebih tenang dibandingkan saat purnama atau bulan baru.
membuat ikan-ikan karang cenderung lebih aktif mencari makan di pagi atau sore hari saat air mulai bergerak. Carilah spot dengan arus sedang yang membawa makanan. Dengan apa memancing? Untuk GT, teknik popping dengan popper besar di permukaan air adalah yang paling spektakuler dan menguji adrenalin. Lempar popper sejauh mungkin dan tarik dengan gerakan hentakan yang kuat untuk menciptakan cipratan air yang menarik perhatian. Sedangkan untuk kakap merah dan kerapu, teknik jigging atau dasaran dengan umpan hidup seperti cumi-cumi kecil, udang, atau irisan ikan segar sangat direkomendasikan. Gunakan timah pemberat yang cukup agar umpan sampai ke dasar dan tetap stabil di arus. Pastikan senar kalian kuat dan tahan gesekan, karena mereka sering mencoba masuk ke celah karang setelah menyambar umpan. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam kondisi yang akan mempengaruhi gigitan ikan pada hari 13 Oktober 2025 ini. Cuaca. Di Jakarta dan sekitarnya, serta sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, kita akan menghadapi suhu udara yang cukup panas dan khas tropis, berkisar antara 25 derajat Celcius di malam hari hingga 32 derajat Celcius di siang hari. Kelembapan udara akan tinggi, sekitar 74%, menambah rasa gerah dan potensi penguapan air. Ada potensi hujan ringan di siang hari dengan peluang 35% dan berawan di malam hari. Hujan ringan ini teman-teman mungkin akan sedikit menurunkan tekanan atmosfer secara lokal. Perubahan tekanan yang tidak terlalu drastis ini bisa membuat ikan predator menjadi sedikit lebih aktif, terutama setelah hujan reda dan udara menjadi lebih segar. Angin cenderung bertiup sedang dari arah yang bervariasi, menciptakan riak permukaan yang disukai beberapa ikan untuk bersembunyi atau menyergap mangsa. Suhu air laut di perairan Jawa dan sekitarnya, yang mewakili sebagian besar perairan Indonesia bagian barat, sangat ideal. Rata-rata sekitar 29 derajat Celcius. Suhu yang hangat dan stabil ini adalah kabar baik. Ini menjaga metabolisme ikan tetap tinggi, mendorong mereka untuk mencari makan secara aktif sepanjang hari. Suhu air seperti ini sangat bagus untuk pertumbuhan dan pergerakan ikan pelagis, membuat mereka lebih lincah dan agresif. Fase bulan. Pada hari ini kita berada di fase kuartal terakhir atau third quarter. Ini berarti bulan terlihat setengah, dengan iluminasi sekitar 44 hingga 58% dan terus berkurang menuju bulan baru. Dalam kepercayaan banyak pemancing, fase kuartal sering dianggap periode gigitan yang sedang atau normal. Arus pasang surut mungkin tidak sekuat saat bulan purnama atau bulan baru, tetapi masih cukup untuk memicu pergerakan ikan, terutama saat transisi pasang ke surut atau sebaliknya. Bulan akan terbit sekitar tengah malam dan terbenam sekitar tengah hari, yang berarti puncak arus akan terjadi di pagi hari, periode yang sangat menjanjikan untuk memancing. Aktivitas ikan secara umum, Oktober adalah bulan transisi di Indonesia, menandai awal musim hujan, musim barat, yang membawa lebih banyak nutrisi ke perairan. Secara umum, aktivitas ikan cenderung baik, terutama untuk spesies pelagis di perairan lepas pantai yang memanfaatkan peningkatan ketersediaan pakan. Namun, dengan potensi hujan ringan, ikan-ikan di perairan dangkal, muara sungai, atau estuari bisa menjadi sedikit rewel dan mencari perlindungan di air yang lebih tenang atau keruh. Ini adalah saat yang tepat untuk menargetkan spesies yang toleran terhadap perubahan kecil pada salinitas air atau ikan yang memang aktif di musim pancaroba seperti tuna, mahi-mahi, dan beberapa jenis kakap. Jangan kaget jika kalian menemukan gerombolan ikan kecil yang lebih banyak di permukaan, karena ini pertanda predator besar sedang berburu, dan itu adalah isyarat bagi kita. Jadi teman-teman, berdasarkan semua data yang kita kumpulkan, saya berani memberikan prediksi solid untuk tanggal 13 Oktober 2025 ini.
Untuk perairan lepas pantai, gigitan ikan akan baik. Kombinasi suhu air yang hangat, arus yang cukup dari fase kuartal, dan awal musim barat yang membawa pergerakan plankton, sangat kondusif untuk predator pelagis seperti tuna dan mahi-mahi. Mereka akan aktif mencari makan. Namun, untuk perairan pesisir, muara sungai, atau tawar yang lebih terpengaruh oleh hujan ringan, gigitan bisa jadi sedang hingga sedikit rewel. Perubahan tekanan dan potensi air keruh bisa membuat ikan mencari tempat yang lebih nyaman atau lebih dalam. Oleh karena itu, fokuslah pada teknik dan lokasi yang sudah saya sebutkan. Sesuaikan umpan kalian dan jangan menyerah jika cuaca sedikit kurang bersahabat. Ingat, ikan itu makhluk kebiasaan, tapi juga peka terhadap perubahan. Kuncinya adalah adaptasi dan kesabaran. Nah teman-teman, itu dia prediksi gigitan ikan kita yang komprehensif untuk hari 13 Oktober 2025. Semoga informasi ini sangat bermanfaat dan semakin menambah semangat kalian untuk turun ke air dan merasakan sensasi tarikan yang luar biasa. Selalu utamakan keselamatan. Patuhi aturan setempat, dan yang paling penting, jaga kebersihan lingkungan perairan kita agar tetap lestari untuk generasi mendatang ya. Dari saya, kawan lama kalian yang selalu haus petualangan, sampai jumpa di pinggir air. Dan ingat, jangan pernah pulang dengan tangan kosong, kecuali jika kalian memang mau pulang. Salam satu hobi, nihil ekor, nihil sisik, yang artinya semoga banyak dapat ikan. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terbantu, subscribe ke channel kita untuk tidak ketinggalan tips dan trik memancing lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu menjadi yang pertama tahu saat ada video baru. Oh ya, saya penasaran nih, kalian punya rencana mancing kemana hari ini, 13 Oktober? Atau mungkin kalian punya trik khusus saat memancing di fase kuartal terakhir atau saat cuaca mendung seperti ini. Bagikan pengalaman, spot favorit, dan tips ampuh kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat suka membaca dan belajar dari cerita kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, para pemancing ulung.